Di, bisa nyanyiin lagunya Mano nggak? Yang judulnya Dia itu tuh. Yang lagunya milik kembaran saya, si Anji. Fitnah, kembaran. Lagu dia mah bisa tuh. Nada dasar di G ya. Oke, siap, bro. Oke, kita bernyanyi. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua ini karena Dia. Oh Tuhan, ku cinta Dia, ku sayang Dia, rindu Dia, Dianya enggak. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku. Pindah atuh di chordnya ke A minor. Belum. Gimana saya aja tuh, Truk? Gitar saya. Kamu mah terus nyanyi aja. Suara saya jadi nggak masuk atuh Edi. Kacau si Edi mah. Suara kamunya yang pales. Gitar sudah bener ke sini, suara kamu yang ke sana, ke Bangladesh. Wah, menghina aku. Kamu yang main gitarnya nggak bener tahu. Riwa, gimana kalian teh malah pada ribut? Sudah ronda keliling belum? Sudah tuh. Ini lagi istirahat dulu, sambil nyanyi-nyanyi biar nggak sepi. Tapi si Peduk tuh nyanyi-nyanyi sambil marah-marah, Pak Angcip. Nggak bisa tuh. Nyanyi sambil marah-marah mah. Yang dengerin juga pada takut, meren. Dasar we si Edi. Dikasih tahu, jadinya mereka doang sewot juga tuh. Udah. Mendingan nyanyi lagu kalian yang kemarin itu, biar suasana jadi happy. Oke, siap komandan. Ada Edi dan Pedro, obrolannya kadang ngecampruk. Ada Edi dan Pedro, obrolannya kadang ngecampruk. Berpetualang kisah mistis, awas bikin meringis. Dimana ada Edi pasti ada Pedro. Itu Maritis Reborn. Itu Maritis Reborn. Tumben jam segini biasanya Pak RT datang inspeksi nih ke pos sambil bawa makanan. Kemana ya? Sudah 2 hari Pak RT pergi ke kota. Hadiri undangan hajatan pernikahan saudaranya. Oh begitu. Tenang, Truk, itu masih ada banyak pisang goreng di piring. Oh iya, malam Jumat nanti juga saya disuruh Pak Kepala Sekolah piket malam jaga sekolahan yang dekat makam desa itu. Kata beliau sih penjaga sekolahnya masuk rumah sakit sejak 2 hari yang lalu. Truk, itu kan sekolah yang waktu kita jaga. Pajang, gara-gara apa penjaga sekolah sampai masuk rumah sakit begitu? Kena bacok perampok sekolah ya? Kalian mah suka ngarang cerita, bukan kena bacok. Kata kepala sekolah mah penjaga itu teh terserang diare berat tahu. Oh, terserang 3M. Apa itu 3M?
Setahu saya mah 3M itu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Bukan itu. Yang ini mah artinya mules dan mencret-mencret, Komandan. Di, kamu tadi bilang pernah jaga sekolah itu ya? Emangnya ada apa sih? Saya jadi curiga pada kalian berdua. Ayo ceritain, Truk. Biar dibikin kopi yang spesial sama komandan. Begini, Komandan. Saya dan Edi pernah menjadi penjaga malam di sekolah itu. Awalnya, Pak Kepala Sekolah menawarkan job menjaga sekolah cuma 2 hari katanya. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Karena penjaga sekolahnya pulang kampung dulu. Ya begitu Pak Jang. Ada kepala sekolah. Karena kalau jaga sendiri, nggak ada teman ngobrol, Ancip. Makanya saya ajak Mr. Profesor Edi Suredi MSI MCK. Karena beliau ini sebagai tandem dan soulmate saya. Bilang aja kamu takut sendirian. Pakai ngeles segala, nggak ada teman ngobrol. Truk. Nah, siangnya saya nyamper tuh ke rumah Edi. Waktu itu sedang gigitaran, dianya gonjreng-gonjreng gak keruan. Kelihatannya sih mau nyaingin gitaris itu tuh yang fingerstyle Alibata. Biar tenang aja di YouTube katanya. Sorry, Alibata itu mantan anak buah saya. Nah, pada waktu saya ajarin teknik melodi jurus baru ke dia, ibu saya ngebangunin lagi tidur di bangunan, dibangunin, disiram pakai air. Ternyata ngimpi saya. Jaga sekolah sama Edi akhirnya deal tuh. Karena job ini si Edi mencium aroma pulus. Duit. Iya Pak Ajang. Sudah mah dapat duit. Terus kerjanya gampang banget. Cuma pindah bobo. Emang dibayar berapa kalian waktu itu? Ada aja. Lumayan buat modal apel maming ya dia. Emang ada cewek yang mau sama kalian? Tapi terus itu gimana ceritanya gimana? Waktu malam pertama jaga di sekolah itu, saya sama Edi udah berada di satu ruangan tuh. Tapi pas lewat tengah malam, perutnya Edi keroncongan. Oh iya, kata kepala sekolah itu, makanan sudah disediakan di dapur. Dan ada kompor juga kalau emang mau masak. Tapi dapurnya jauh Pak Komandan. Di belakang. Itu kan sekolah tua, gedung peninggalan Belanda. Suasananya bikin bulu kuduk berdiri. Mau gak mau, kami harus pergi ke dapur. Karena perut terus berbunyi alias keroncongan waktu itu. Baru saja kami berdiri dari kursi mau ke dapur. Ada yang ngetuk pintu tuh. Saya dan si Petruk sangat heran, tak menyangka ada orang lain. Terus kami memberanikan untuk membuka pintu ya Truk. Waktu itu saya berpikir, yang ketuk pintu suruhan Pak Kepala Sekolah datang untuk kontrol kami. Nah, setelah kami buka, ternyata ada laki-laki tua berpeci sambil membawa baki berisi 2 gelas kopi dan 2 piring mie rebus. Siapa laki-laki yang datang itu? Nggak tahu Pak, wajahnya menunduk terus. Tapi bener, mukanya menunduk terus, jadi nggak jelas. Terus dia bilang, "Selamat malam, Den." Nah, sampai saat itu kami masih terbengong-bengong melihatnya. Si bapak tua itu membungkuk dan menaruh baki di atas meja. Saya dan Edi masih aja bengong kebingungan.
Kemudian si bapak tua itu berkata, "Maaf, jangan bingung, Den. Saya yang menunggu sekolah ini." Waktu itu justru saya sama Edi tambah bingung. Kemudian saya bertanya ke si bapak itu, "Loh, katanya yang biasa jaga sekolah lagi cuti, Pak." Terus si bapaknya jawab, "Iya betul. Seharusnya yang jaga sekolah itu keponakan saya. Tapi sekarang lagi cuti. Mungkin Bapak kepala sekolah lupa bilang kalau saya memang tinggal di belakang sekolah, tapi sudah lama pensiun." Oh begitu. Jadi si bapak itu mantan penjaga sekolah yang sudah pensiun. Ya begitu Bang Cip. Jadi beruntung kita nggak jadi pergi ke dapur yang serem. Kopi sama mie rebusnya ternyata sudah dibikinin. Kami mengajak Pak Tua sekalian gabung ngobrol biar rame. Nah, si Edi mulai sok akrab tuh nanyain nama si bapak itu. Siapa nama si Pak Tua itu ya dia? Aduh, saya lupa lagi. Siapa ya? Saya juga lupa, Ruk. Saya ingat. Pak Tua itu namanya Pak Engkos. Benar. Dia namanya Engkos. Kemudian Pak Tua itu duduk di kursi kecil dan mulai bercerita. "Saya Engkos, Den. Dulu Bapak pernah jadi penjaga di sekolah ini pada zaman Walana. Sekolah ini adalah rumah sakit tentara kompeni yang stres dan juga tempat penderita wabah menular. Makanya dibangun di pesisiran kampung ini. Banyak tentara yang bunuh diri di gedung ini, Den. Pak Tua itu sangat berterima kasih kepada kami yang mau peduli menjaga sekolah ini. Dan katanya sekolah ini juga agak rawan kalau lagi liburan mah. Makanya harus ada yang ngejaga sekolah ini." Waktu tahun 50-an, ketika sekolah ini baru berdiri, di sini terjadi perampokan. Perampoknya juga banyak, ada 5 orang. Iya Bang Cip. Aslinya saya jadi takut. Soalnya waktu itu jamnya sama dengan kejadian perampokan cerita si Pak Tua itu. Ih, ngeri. Terus gimana ceritanya? Untung aja perampoknya ketahuan sama penjaga sekolah ini. Hingga terjadi perkelahian sengit tuh antara 2 orang penjaga melawan 5 perampok yang bawa senjatanya banyak. Salah satu penjaga berhasil lari dan meminta pertolongan warga. Akhirnya kelima perampok berhasil diringkus oleh warga. Terus beberapa warga yang kesal dan emosi menghajar perampok itu. Tapi sayang, salah satu penjaga tewas, meninggal karena terkena bacokan para perampok. Ada yang kena bacoknya di kepala, di punggung, di tangan. Nah, bacokan yang paling parah itu di mukanya Pak Komandan. Darahnya terus mengocor deras Pak Komandan. Akhirnya beliau tidak sempat tertolong karena keburu kehabisan darah. Aduh, ngeri deh. Duh, Truk. Sudah ceritanya. Bulu kuduku jadi merinding. Tiba-tiba Pak Engkos berdiri dan pamitan mau ke belakang. Sudah jam 3, Den. Bapak pamit dulu ya. Saya dan Petruk berterima kasih kepada Pak Engkos. Sudah dibikinin kopi dan makanannya. Nah, sepeninggalnya Pak Engkos, seketika itu suasana jadi tegang Pak Komandan. Aslinya merinding sekali. Tapi kita lupa mau kasih uang rokok buat Pak Engkos.
sebagai tanda terima kasih. Iya, kata saya teh, Truk, cepat susul ke Pak Angkos. Mungkin perginya belum jauh. Tapi si Petruk nggak mau sendiri, pengen dibarengi nyusulnya. Ya iyalah, serem juga kalau pergi nyusul sendirian ke gedung belakang sekolah ini mah. Ih, takut. Tapi kalian gak terlalu takut kan? Kan di situ ada Pak Angkos yang nemenin. Kami berani ke belakang gedung karena ada Pak Angkos. Dan kami berdua jalan menuju ke gedung belakang. Tapi, buset deh, halaman belakangnya kok gelap bener. Perasaan saya nggak enak. Mana kedengar dari kejauhan lolongan anjing lagi. Aduh. Saya berbisik ke si Petruk, ayo balik Truk, perasaan jadi nggak enak nih. Nyari-nyari Pak Angkos nggak ketemu. Kemana Pak Angkos ya? Padahal baru aja tuh ke belakang. Dan anehnya tuh ke Pak Komandannya, tiupan angin jadi kencang. Terus seperti ada suara-suara yang aneh. Dan lebih kagetnya lagi, ketika sampai ke tempat paling belakang, si Edi ngomong tuh Pak Komandan, "Truk, itu apa Truk?" Saya dan si Edi melotot ketakutan. Ternyata di halaman belakang tampak ada sebuah kuburan tua. Dan remang-remang terlihat tulisan di batu nisannya. Koswara, wafat 1952. Ih, itu makam Bang Kos. Duh, berarti Bang Kos yang tadi itu. Ayo cepat keluar, Di. Lari! Guys, abang, neng, om, tante, dan adik-adikku semua, jangan lupa watch, like, dan subrek, serta klik juga lonceng, biar tim Tumaritis Reborn terus semangat dan terus berkarya, memberikan kisah cerita yang menghibur pada setiap episodenya. Cerita ini hanya fiktif. Mohon maaf bila ada kesamaan nama. Terima kasih. Begitulah kisah Edi dan Petruk saat dapat job menjaga sekolah. Si Petruk lari terkencing-kencing. Kamu juga sama basah tahu. Mana bau pesingnya hangser pisan. Ih. Sebentar. Tapi ngomong-ngomong, Truk, Di, nanti temeninnya saya jaga ya. Ih, nggak mau ah. Mendingan tidur di rumah aja aku mau Pak Komandan. Wah, kenapa ini? Waduh, lampunya kok mati? Permisi, punten Den, boleh minta HP-nya? Oh iya Pak, sebentar ya.
10 tek hiji Petruk. Lanjut. Tiba-tiba Pak Angkos berdiri dan pamitan mau ke belakang. Katanya dia sih si Jajan bisa lah. Terus beberapa warga ya. Terus kan ini. Ulangi. Akhirnya kelima perampok berhasil diringkus oleh warga. Terus beberapa warga yang 10 tek Ajang. Oke. Sudah mengeri berdarah-darah gitu. Kok jadi merinding bulu kuduk begini? Bakso malam. Kok Bakso malam. Oke. Kalian mah suka ngarang-ngarang cerita, bukan karena bacok tahu. Kata kepala sekolah mah penjaga itu terserang di arah baret.